Berat Pak Ustadz. Mau masuk surga bangunnya harus jam 4. Ya, yang namanya berat itu tentulah balasannya sesuai. Surga kalau ringan tentu ceret, kipas angin. Ini berat, tapi bagi orang yang sudah terbiasa, kata orang Melayu, Allah bisa karena biasa. Dibiasakan bangun. Kamu bangun jam berapa? Jam 4. Bagus. Jam 4 bangun, azan subuh 4.38. Masih bisa saya tahajud kalau jam 4 Pak Ustadz. Sebelum azan subuh berkumandang masih bisa tahajud. Sama seperti pepatah anak muda, sebelum janur kuning melintang masih milik bersama, kalau tidak dipinang orang. Karena kalau sudah dipinang tak boleh, kata Nabi SAW, la yahillu li muslimin ayyakhtiba fawqa khitbati akhi. Tak boleh meminang anak gadis yang sudah dipinang orang lain. Bapak-bapak yang anak gadisnya sudah dipinang, datang anak muda lain meminang, lalu kau robah gara-gara mahalnya lebih tinggi, tak boleh. Pak, saya mau minang anak bapak. Sudah dipinang orang. Berapa dia kemarin ngasih DP? Emang mobil. Oleh sebab itu, maka sebelum azan subuh berkumandang, jam berapapun bangun, sempatkanlah bertahajud. Berjumpalah ulama tasawuf dengan ulama fikih. Apa beda ulama tasawuf dengan ulama fikih? Ulama fikih bercerita tentang zakat, puasa, haji, rukun, syarat, haram, makruh, mubah, sunat, sunat muakkad. Sedangkan ulama tasawuf bercerita tentang masalah hati, hasad, dengki, riya, sum'ah. Bagaimana obatnya? Ridha, tawakal, qanaah, rendah hati, tawadhu, zikir, taubat, tahalli, tajalli. Ulama tasawuf biasanya tak populer, tak masyhur. Ulama fikih hebat, pengajian ramai. Lalu kemudian meninggallah ulama tasawuf. Ulama fikih yang hebat meninggal, mati. Ulama tasawuf masih lagi hidup, dipanjangkan Allah umur. Bermimpi malam itu berjumpa dengan ulama fikih yang populer, yang masyhur, yang banyak jamaah. Wahai ulama fikih, ya, dulu engkau pernah menjabat sebagai mufti hebat, banyak murid, banyak jamaah. Betul. Apa yang kau temukan di akhirat? Apa yang kau lihat setelah menghadap Allah? Lalu ulama fikih itu mengambil debu, diletakkannya di tapak tangan, dihembusnya. Begitulah kepopuleran jamaah harum semerbak nama, tak berkesan apa-apa. Yang tinggal hanya 2 rakaat di tengah malam, usolli sunnatat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ustaz sedang menyindir siapa? Menyindir diri saya sendiri. Hai Abdul Somad, follower itu tak bisa menolong di hadapan Allah. Hai Abdul Somad, viewer tak dapat membantu di hadapan Allah. Maka bangkit, bangun di tengah malam. Wa minal laili, dan dari sebagian malam. Fatahajjad, tahajjad, lawan tidurmu, lawan kantukmu. Bangun dan bangkit tengah malam. Beli jam waker. Pulang dari sini singgah ke toko jam, beli. Pak, ada jam. Jam yang model apa? Yang kira-kira 10 menit tak bangun bisa menyipak. Bangun kita bangkit. Ini tujuannya tak lain tak bukan adalah untuk merebut keberkahan-keberkahan. Karena malaikat sudah menurunkan berkah. Bagaimana cara mengambil berkah? Maka siapa yang paling awal bangunnya, dia yang paling banyak berkahnya. Abdul Somad hanya pandai ngomong ceramah saja, mari bangun, mari bangun. Rupanya dia pun bangun jam 4. Sedangkan jamaah rupanya lebih awal lagi.